Kita sekalian, biarlah di dalam ibadah kita ini nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Dan bagi jemaat kami yang baru bergabung beribadah di gereja kita ini, kami ucapkan selamat datang. Biarlah di minggu-minggu berikutnya kita boleh beribadah bersama-sama. Marilah kita rendahkan hati, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 sampai ayat 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu minggu yang ke-17 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Marilah kita baca secara bergantian. Nanti di ayat yang ke-27 kita boleh bersama-sama membacanya. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Mari kita bersama-sama membacanya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan ayat 4. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat dan merenungkan sejenak segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan Yesus yang membuat kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diberi kesempatan saat ini. Marilah kita merenungkan segala dosa kita. Kita berdoa di dalam hati.
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai 2. Baru
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita. Ya nggak sesuai ya dengan jumlah yang hadir suaranya. Selamat hari Minggu buat kita. Iya, terima kasih. Firman Tuhan yang menyapa kita di sore hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan.
bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di situ teks firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita tekun melakukan kehendak Allah. Kalau kita searching di internet, arti dari tekun dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya sabar, ada di situ upaya, ada di situ pekerjaan yang dilakukan untuk satu tujuan. Jadi ketekunan itu terjadi di dalam diri kita karena adanya tujuan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat firman Tuhan ini diawali dengan judul bersabar dalam penderitaan. Kalau kita berbicara penderitaan, mungkin kalau anak kuliah berapa SKS ini baru habis. Kalau kita berbicara penderitaan, mungkin gak cukup ini 8 SKS ya, kurang mungkin. Karena apa? Penderitaan itu selalu ada. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi kalau selama orang masih hidup, penderitaan itu juga akan selalu ada. Silih berganti dengan sukacita. Jadi tidak akan habis kita membicarakan penderitaan. Maka Yakobus mengajak orang-orang yang sedang mengalami penderitaan begitu berat di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama dalam pasal yang kelima ini, adalah tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Jadi terjadilah di situ penjajahan dengan kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki, mempekerjakan orang tidak digaji dan memperalat mereka dengan tenaga yang mereka miliki. Sehingga Yakobus mengatakan kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan itu, bersabarlah. Jadi kalau saya katakanlah kepada saudara-saudari sekalian, dalam kondisi penderitaan yang begitu berat, sabarlah ya. Mungkin saya ditampar, mungkin saya dimaki. Karena apa? Enak kali kau bilang sabar, karena bukan kaunya yang merasakan. Jadi konteks untuk memberikan kata sabar dan menasehatkan kata sabar kepada orang lain itu bukan perkara yang mudah. Karena apa? Dalam kenyataannya kita bisa lihat. Mungkin kalau nanti saya berkhotbah di sini terlalu lama, ya kan? Ini sudah mulai kipas-kipas ya kan? Di 10 menit masih tahan ini kipas-kipas. Lama-lama keluarlah satu-satu. Karena terlalu lama dan terlalu panas. Artinya kesabaran itu dalam hal-hal kecil pun kita sulit melakukan.
Apalagi kalau kita hubungkan itu ke dalam penderitaan. Maka saya mau mengajak teman-teman dan saudara-saudari sekalian, mari ubah fokus kita. Bukan kepada kita mau memperkenalkan banyaknya penderitaan yang kita alami, tetapi kita memfokuskan diri kita pada kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Ini prinsip saya, tapi kalau diikuti, molo hata batakna ba mau liate. Prinsip saya adalah saya hidup hari ini terakhir, besok saya sudah mati. Jadi ketika saya hidup hari ini hari terakhir, saya selalu mengupayakan yang terbaik yang bisa saya berikan di dalam kehidupan saya. Karena besok saya mati. Ketika prinsip itu berani kita tanamkan di dalam kehidupan kita, saya rasa tidak ada penderitaan yang tidak sabar kita lalui. Jadi kalau sekarang kita sedang kacau balau, karena uang kiriman belum datang, ya kan? Baru ajakan teman selalu datang di WA, ayo kita kemana? Sementara kiriman belum datang. Lalu kita tidak sabar dengan keadaan itu. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi manusia-manusia yang hedonisme, yang memaksakan kehidupan kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, dan pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Maka disitulah mau terjadi orang mencuri, orang berhutang, lalu pergi tanpa membayar hutangnya, dan lain sebagainya. Maka kepada saudara-saudari sekalian, firman Tuhan ini sungguh menggugah hati kita. Ada sebuah ilustrasi cerita tentang seorang anak yang memiliki pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dia sudah selesai bekerja, dia sudah selesai kuliah, tapi belum bekerja. Kemudian secara usia dia sudah matang, tapi belum ada tanda-tanda sirokap nitondi atau jodoh. Jadi dia sudah mulai gundah gulana dia. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Lalu dia menanyakan kepada bapaknya. Ditanya begini, Pak, kenapa gini kali ya hidupku ya? Kerja nggak ada, jodoh pun tak kunjung datang. Gimana lah aku bisa semangat menjalani hari-hariku? Kasih dulu aku solusi. Lalu si bapaknya ini mengajak dia ke dapur. Di dapur itu dibuatlah 3 panci di 3 kompor dengan jumlah air yang sama. Namun masing-masing isi panci itu berbeda. Panci pertama itu berisikan wortel. Panci kedua itu berisikan telur. Dan panci yang ketiga itu berisikan biji kopi. Lalu ini dimasak bersamaan selama kurang lebih 20 menit. Si anak ini sudah mulai bingung, apanya maksud bapakku ini. Setelah kurang lebih 20 menit dimatikan, diangkat wortelnya, ditaruh ke piring, diangkat telur itu ditaruh ke piring, baru kopi itu disaring. Lalu si bapak itu bertanya, apa yang kau lihat dari wortel? Aku melihatnya menjadi lunak, menjadi lembek, Pak. Lalu apa yang kau lihat dari telur? Aku melihatnya menjadi keras. Walau dari luar sama, tetapi kalau sudah dipecahkan, dikupas, telur itu sudah menjadi keras. Lalu apa yang kau lihat dari kopi? Aku mencium aroma yang nikmat dan aku ingin segera meminumnya. Lalu bapaknya bertanya, kalau kusuruh pilih, kau pilih yang mana? Aku pilih kopi, Pak. Kenapa? Karena dia mengeluarkan aroma harum dan nikmat untuk diminum. Lalu bapaknya mengatakan, puji Tuhan,
kau sudah mulai mengerti tentang makna kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan melalui ilustrasi itu? Ternyata melalui penderitaan dan pergumulan ada 3 karakter manusia yang terbentuk karena penderitaan itu. Ada tipe orang ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan yang dulunya dia kuat, tangguh, keras, menjadi ciut, menjadi lembek. Seperti wortel tadi. Lalu ada tipe orang yang ketika mengalami penderitaan dan pergumulan, dulunya dia orang yang memiliki perasaan, selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa, tapi karena penderitaan dia menjadi keras, keras hati, keras kepala, tidak mau lagi mendengarkan apapun nasihat dari orang lain. Dan tipe yang terakhir, ketika seseorang mengalami penderitaan dan pergumulan, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Seperti kopi tadi. Kopi yang mengeluarkan aroma yang begitu nikmat untuk dicium dan begitu enak untuk diminum. Pilihlah mau jadi yang mana kita. Karena saya katakan tadi, penderitaan itu nggak bisa kita hilangkan dari kehidupan. Mau sekaya apapun kita, mau semiskin apapun kita, mau secantik apapun kita, mau seganteng apapun kita, penderitaan itu akan ada. Maka pilihlah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat Yakobus mengajarkan kita untuk belajar dari 3 tokoh yang dia sebutkan di sini. Tokoh yang pertama adalah petani. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini? Kita harus belajar dari petani. Petani tidak bisa memaksakan hasil panen itu sesuai dengan yang dia mau. Semua itu ada masanya. Dan kalau mengalami kekeringan atau hujan terus, maka bisa gagal panen. Maka apa yang dilakukan petani? Petani selalu meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan setelah musim gugur dan sekali lagi sebelum masa panen. Belajarlah dari petani yang bersabar untuk menunggu hasil panen. Yang kedua, Yakobus mengatakan belajarlah dari para nabi. Kenapa para nabi? Siapa para nabi kalau kita lihat di era sekarang ini? Pendeta, penatua, segala yang mengatasnamakan dirinya adalah pelayan di tengah-tengah gereja. Tapi kita fokuskan ini kepada pendeta. Kenapa? Kalau para nabi tidak tahan akan penderitaan seperti kami ini tidak terikat di GKPI Padang Bulan ini sampai pensiun, tidak terikat. Masa kerja kami ada hitungannya. Bahkan saya sendiri karena diperbantukan di resort Padang Bulan, saya tidak tahu sampai kapan masa kerja saya di sini. Kalau hitung-hitungannya pendeta resort dia kemungkinan kurang lebih 5 tahun. Tapi kalau diperbantukan itu terserah dari pusat. Kalau pusat ingin mengambil kami dan memberikan SK yang baru ke tempat gereja yang baru, maka kami harus meninggalkan GKPI Resort Padang Bulan ini. Lalu kalau kami tidak tahan uji dengan penderitaan, kami akan meninggalkan pelayanan kami sebelum SK kami keluar. Karena apa? Bagaimanapun baiknya pendeta, pelayan Tuhan, tetapnya dihata-hatai jolma. Tetapnya itu digosip-gosipi. Contoh, kalau enggak aku kep lah rambutku ini, enggak aku jepit. Ya kan? Harbang-harbang lah orang Batak bilang kan, harbang-harbang dia, enggak rapi. Datanglah jemaat itu kan. Kayak mana yang pendeta itu? Kan dia tahu merapikan rambutnya. Rambutnya pun berantakan. Kayak mana lah rumahnya, kayak mana lah ini. Mulai. Lalu kalau jamitannya tidak enak, kalau khotbahnya tidak enak, gimana nya? Kayaknya nampak kali masih sarjana, belum master.
Ternyata itu harus dialami para nabi. Dan para nabi yang tidak tahan akan penderitaan dalam pelayanan, dia akan pergi meninggalkan tempat pelayanannya sebelum masa kerjanya berakhir. Maka belajarlah dari para nabi. Belajarlah dari pelayan Tuhan. Lalu yang ketiga, belajarlah dari Ayub. Ayub, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, tapi dia mengalami pencobaan yang luar biasa. Sampai dia mempertanyakan, mengapa ini terjadi sama aku Tuhan? Mengapa? Sampai istrinya sendiri pun meninggalkan dia. Karena ketaatan dia pada Allah. Mananya Allahmu yang kau sembah itu? Kenapa membiarkan kau seperti ini? Kata istrinya. Ayub sendiri mempertanyakan mengapa itu terjadi sama dia. Tetapi Ayub bersabar. Bersabar dalam penderitaan itu. Sampai akhirnya segala sesuatu yang hilang dari dia, Allah ganti 2 kali lipat. Kurang kaya apa kita akan firman Tuhan? Dari siapa lagi kita harus belajar supaya kita tahu untuk bersabar? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jangan lihat penderitaanmu itu sebagai sesuatu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersamamu. Jangan karena penderitaan sedikit engkau hilang kesabaran. Kesabaran itu harus bersifat panjang. Kalaupun ada istilah yang mengatakan kesabaran itu kan ada batasnya, Inang. Kesabaran ada batasnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kesabaran dalam menghadapi dan melewati penderitaan tidak mengenal batas. Maka bersabarlah. Saya tahu dan saya juga bagian dari orang yang sedang mengalami banyak pergumulan, tetapi saya bersabar. Saya harap juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersabar dan berteladan dari petani, para nabi, dan juga Ayub. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya mengajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Bila tobat ras melanda hidup
Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, menjagai kami hingga boleh melangkahkan kaki kami Tuhan ke rumah ini untuk melakukan peribadatan kami. Kiranya biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami untuk menghadapi setiap penderitaan, bahwa fokus kami adalah pada kedatangan Tuhan, sehingga kami terus mempersiapkan yang terbaik di dalam diri kami masing-masing. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang menolong kami untuk melakukan yang seturut dengan firman-Mu, supaya firman-Mu itu tidak hanya kami dengar, tetapi itu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sini juga kami mendoakan kepada saudara-saudari kami Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati juga mereka dalam pendidikan mereka, sehingga Tuhan apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka sedang jalankan dan cita-citakan, Tuhan boleh menyertai dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Biarlah dalam masa-masa penantian Tuhan, apapun yang sedang kami nantikan di dalam kehidupan kami ini, kami menjadi orang-orang yang bersabar di dalam Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa yang baik, adapun nanti kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap perjalanan kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan jugalah yang memberkati gereja-Mu ini GKPI Padang Bulan, baik dari para pelayannya Tuhan, para pemusik, dan semua yang memberikan hati dan waktunya untuk ikut serta melayani dalam peribadahan kami Tuhan, baik ibadah pagi, siang, sore, dan malam. Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kami dan kesungguhan hati di dalam melayani Tuhan melalui gereja-Mu ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami semakin layak dan kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan pakailah hidup kami juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 dan 2. Dekat hanya
Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita memberikan persembahan kita.
Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.